Shalom, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara Jemaat GKJ Nusukan. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan berpengharapan. Perjalanan hari ini boleh kita lalui, kita nikmati dalam penyelenggaraan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama kita bersyukur dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu hari ini. Berbagai macam kegiatan, aktivitas boleh kami lalui, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Bersama kami akan mengakhiri hari ini dalam rengkuhan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam GKJ Nusukan 4 Mei 2025 akan bersama kita mulai dengan bahan bacaan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai yang ke-6, dilanjutkan ayat 7 sampai yang ke-20 dengan judul Tuhan mampu mengubah dari penganiaya menjadi utusan. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-6. Demikian. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikianlah sabda Tuhan. Kita yang berbahagialah adalah kita yang bersama mendengarkan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Tuhan tidak memilih yang sempurna, tetapi Ia menyempurnakan yang dipanggil untuk melaksanakan karya kasih-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara, pernahkah kita merasa bahwa hidup seseorang atau bahkan hidup kita sendiri itu terlalu jauh dari harapan, terlalu rusak untuk diubah, merasa bahwa seseorang itu tidak layak, bahkan diri sendiri merasa tidak bisa? Ada anggapan dan pandangan yang sudah memberi keputusan akhir bahwa oh ini tidak bisa, oh ini tidak layak dan tidak mampu. Kisah Saulus dalam Kisah Para Rasul 9 menunjukkan bahwa tidak ada hidup yang terlalu jauh untuk dijangkau kasih karunia-Nya Tuhan. Pertobatan Saulus menjadi Saulus tidak hanya perubahan nama, tetapi menjadi salah satu transformasi yang radikal dalam kisah Alkitab. Dari seorang yang dulunya bernapas kebencian dan kekerasan pada pengikut Kristus, bahkan membunuh, ia justru dipakai Tuhan untuk menjadi rasul besar bagi bangsa-bangsa. Bahkan di kitab Perjanjian Baru banyak kitab tulisan Rasul Paulus. Ini bukan hanya cerita tentang perubahan pribadi, tetapi kisah perjumpaan dengan Kristus itu sendiri yang mengubah arah hidup secara total. Menariknya, kisah Saulus ini masih terus terjadi, termasuk dalam kehidupan kita saat ini. Saulus yang dikenal luas sebagai penganiaya jemaat sedang dalam misi penangkapan pengikut Kristus ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus menuju Damsyik. Sebuah cahaya dari langit menyinarinya dan ia mendengar suara Yesus yang menegur secara langsung, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Peristiwa ini membuatnya jatuh dan menjadi buta. Ini menjadi pengantar pada perjalanan imannya selama ini. Kemudian ia dibimbing ke Damsyik, di mana Tuhan memakai Ananias. Siapakah dia? Ananias adalah murid yang awalnya gentar terhadap reputasi Paulus. Sudah memberikan vonis akhir. Ini kan penganiaya murid-murid Kristus.
dia ragu untuk menjadi saluran pemulihan. Tetapi dengan ketaatan, Ananias menumpangkan tangan dan Saulus pun dipulihkan secara jasmani dan rohani. Matanya dipulihkan, imannya dipulihkan dan menerima baptisan. Dan segera mulai memberitakan Yesus sebagai anak Allah. Pertobatan Saulus menegaskan kembali bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu kelam, gelap untuk diterangi oleh anugerah Allah. Panggilan Allah sanggup mengubah siapa saja menjadi alatnya, bahkan orang yang tidak disangka. Hidup tentu memiliki kompleksitas dan perkembangannya. Pesan dari pertobatan Saulus mengingatkan kita bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak, terlalu hitam, terlalu kelam untuk dijamah oleh kasih Kristus. Saulus adalah bukti nyata bahwa kasih karunia Allah mampu menjangkau dan memanggil bahkan mereka yang paling keras hati menentangnya. Perjumpaan yang sejati dengan Kristus tidak pernah dibiarkan tanpa dampak. Kekuatan kasihnya selalu ada perubahan yang nyata. Dari orang yang membenci, kini menjadi orang yang bersaksi. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa ketaatan kita bisa menjadi jalan pemulihan bagi orang lain, sebagaimana dikerjakan Ananias. Dan akhirnya, masa lalu kita, kehidupan kita, betapapun gelap dan dosanya, tidak menentukan masa depan kita. Karena panggilan dan kemampuan dari Tuhanlah yang memberikan arah dan tujuan hidup yang baru. Itulah ketetapan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai siapa saja dalam kondisi apapun untuk karya kasih-Nya. Amin. Kiranya kita dimampukan untuk percaya bahwa Tuhan mampu mengubah siapapun, termasuk mengubah diri kita sendiri. Kinanti ing Gusti.